Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam. Jaya, salam kebajikan. Ya, sebelumnya kami dari mahasiswa Pendidikan Seni Musik Angkatan 25. Saya Bagas Hidayat Lambang dengan NIM terakhir 053 dan rekan-rekan Saya Karul Swino dengan NIM 068. Saya Asmora Dimahawira dengan NIM akhir 067. Di sini kami akan melaksanakan observasi yang mengenai tentang manajemen peserta didik dengan dosen pembimbing Bapak Denny Setiawan. Terima kasih. Apa yang setiap hari dilakukan di sekolah ini yang berhubungan dengan studi? Ya, kalau setiap hari ya, Iya. kalau setiap hari itu ya biasanya harus datang tepat waktu, itu harus kemudian berdoa. Ada setelah berdoa mereka biasanya ada Asmaul Husna, membacakan Asmaul Husna. Itu kegiatan pembicaraan kita, gitu ya. Yang Muslim pun kalau umpamanya tidak pas ada kemudian Asmaulnya, dia hanya mendengar saja, dia nggak apa. Itu pembicaraan setiap hari. Tapi kalau dalam satu minggu itu tadi ada Jumat sehat itu, ada Jumat bersih, ada Jumat religius yang nanti kita gilir beda-beda gitu. Nah itu yang kita jadikan pembiasaan karena kan pemerintah sedang ada penggalaan apa 7 kebiasaan yang Indonesia itu, ya, 7 KIH itu kan. Nah biasanya kalau Jumat sehat selain ini kita juga selain jalan-jalan biasanya nanti ya senam Indonesia. Itu pembiasaannya. Kalau di bengkel ada pembiasaan sendiri. Kalau saya hanya mencakup yang luas saja, yang istilahnya umum. Gitu. Kalau yang bengkel biasanya ada kebijakan pokoknya khusus yang PL sama TFL itu biasanya mereka ada lari dulu sebelum belajar praktik. Gitu. Biar apa? Ya sehat fisik, ya raganya gitu sehat. Siap dunia kerja. Betul. Karena kan pembiasaannya kadang begitu di dunia kerja. Gitu. Jadi mereka sudah menerapkan itu. Khusus untuk beberapa bengkel atau kejuruan yang memang apa istilahnya sudah relate ya dengan dunia kerja dan dunia industri. Baik, tadi pertanyaannya dan jawabannya sudah bagus. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sekolah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan peserta didik seperti kegiatan akademik sama non akademik? Kalau kegiatan akademik itu rumahnya berarti berkenaan dengan akademik. Dan kalau non akademik berarti kayak apa lomba-lomba. Iya, gitu. ada lomba-lomba Pak. Kalau lomba-lomba kita kan memang ada pembinanya masing-masing ya. Jadi contohnya di bagian olahraga itu biasanya saya percayakan kepada Mas Tresno. Jadi kita sudah ada pembimbingnya masing-masing. Nah nanti evaluasinya bagaimana? Ya evaluasinya saat nanti di akhir semester gitu biasanya kita kumpul gimana kegiatan-kegiatan itu berjalan ya. Lomba apa saja, prestasi apa saja yang sudah kita capai seperti itu. Jadi kita punya logbook juga. Jadi ada logbook untuk prestasi siswa. Umpamanya kemarin ada yang masuk ke basket di kabupaten, ada yang juara bulu tangkis di provinsi. Nah itu kita masukkan di logbook. Logbook itu jadi semua prestasi masuk di situ, terpantau semua, terus dengan foto-fotonya. Gitu. Itu yang akademik. Kalau akademik apa tuh? Kalau akademik tuh? Seperti kayak pembelajaran gitu Pak, Iya, evaluasi. pembelajaran apa? Bukan kurikulum ya? Kayak seperti Contohnya? contohnya Ya, akademik iya itu. dan belajar mengajar itu kayak seperti pengajaran itu gurunya seperti apa gitu Pak? Oh, ya, Siswanya. ya kalau yang akademik itu kan kalau pembelajaran kan ranahnya ranah kurikulum ya. Iya. Kalau kita kan tidak ke situ ya. Kalau yang akademik ya. Kalau non akademik itu tadi. Kalau akademik mungkin lebih ke apa ya? Kalau di kesiswaan akademik itu ya intinya ketertiban siswa aja itu udah sebenarnya. Tata tertibnya harus Iya, dipatuhi tata seperti yang itu. dipatuhi kita kerjasama dengan BPPK kalau itu. Ya. Contoh rambut, namanya
kayak gitu ya. Makam 121. Ya 21 masih ingat toh ya. Masih. Dan sebagainya. Nah itu hal yang berkaitan dengan kedisiplinan sih kalau itu sebenarnya ya. Tapi kalau pembelajaran secara akademik ya sebenarnya kepada kepada kurikulum ya. Nah selain tadi kegiatan lomba-lomba buat kegiatan akademik itu kayak ada ekstrakurikuler kan? Iya. Nah itu kegiatan ekstrakurikulernya itu seperti apa buat siswa? Kalau ini istilahnya lumayan banyak ya, ada PNS dan ada Kompas itu cinta alam, ada jalan ya, ada futsal juga ada, pokoknya futsal, volley dan sebagainya itu tadi ke olahraga biasanya Pak Joko itu. Jadi memang sudah ada jalan-jalannya masing-masing, mereka juga punya program masing-masing. Jadi dalam 1 tahun mereka sudah ada, termasuk ada RKS juga, gitu ya. Jadi semua sudah ada. Kalau nggak masuk RKS nggak bisa cover gitu biasanya gitu kan. Terprogram sudah. Jadi dalam 1 tahun itu memang kita sekarang kan kalau negeri apalagi ya itu kan rigid sekali aturan dari pemerintah itu. Jadi kalau nggak masih RKS nggak bisa dibiayai gitu, kecuali mandiri. Nah, kadang-kadang ya saya ajak mandiri anak-anak, ya mau ada kegiatan yang tidak di backup oleh RKS oleh bos gitu ya, ya kita ajak mereka. Pokoknya ini aja kalian untuk kayak barang-barang bekas dan sebagainya gitu kan, dan nanti bisa dijual kemudian bisa untuk kegiatan. Jadi itu seperti itu ya, kita bisa mandiri juga ya, negeri memang begitu harus kayak. Jadi kalau masalah apa ekstra, alhamdulillah kita berjalan cukup bagus. Seperti itu. Ada lagi kira-kira? Sepertinya sudah bagus sekali Pak jawabannya. Iya sudah cakap. Seperti itu.
Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, pendidikan seni musik angkatan 2025, Ibu. Saya Bagas dan rekan saya Rindu. ya, izin untuk mewawancarai bersama Ibu Rumiati ya, selaku koordinator pembimbingan konseling. Ya. Di sini saya mau tanya terkait tentang peran guru BK yang berhubungan dengan peserta didik, Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu, apa peran utama guru BK dalam manajemen peserta didik selain menangani siswa yang bermasalah? Terima kasih ya. Untuk peran guru BK dalam rangka ini mensukseskan pendidikan ya, tujuan pendidikan visi misinya di sekolah ini adalah mendampingi, Mas. Jadi sebagai pendamping anak-anak, jadi sehingga anak-anak itu bisa sekolah di sini, bisa berkembang di sini itu secara maksimal. Jadi baik nanti di segi pengetahuannya, keterampilannya maupun soft skill-nya. Jadi intinya mendampingi siswa sehingga siswa itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan akhirnya bisa tercapai apa yang memang menjadi tujuan. Ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Selain menangani kasus yang tadi Ibu bilang ya, untuk pencegahannya yang dapat dilakukan BK untuk meminimalisir pelanggaran disiplin itu seperti apa? Kalau penanganan kasus kan itu sifatnya kuratif ya, maksudnya jadi sudah pengobatan sebelum kasus-kasus itu terjadi. Kami dari guru pembimbing itu yang pertama itu mengadakan asesmen ataupun pengukuran melalui suatu angket ya. Jadi angket itu nanti bisa menggambarkan bahwa anak-anak ini beresiko punya masalah, baik masalah pribadi, sosial, karir maupun belajar ya. Jadi nanti itu sudah melalui asesmen itu sudah dikelompokkan sehingga nanti bisa preventif, Mas. Dari data itu, dari pengukuran itu, guru BB bisa memberikan pendampingan sebelum terjadinya kasus dan terjadinya masalah, baik masalah sosial, karir maupun yang lainnya itu. Kemudian di samping melalui itu asesmen ya, menyebarkan angket, juga melalui suatu pengamatan. Di guru pembimbing kan di sini itu kan diberikan kesempatan untuk masuk kelas. Jadi untuk memberikan materi ya, memang kalau dalam kurikulum saat ini sudah ada materi-materi apa, tapi kami lebih ke sesuai dengan permasalahan yang saat ini baru ngetren. Iya, baru ngetren itu apa, itu dari pengamatan per kelas. Kemudian yang ketiga juga kami kan ini ada itu link, jadi ada kemungkinan anak-anak yang merasa punya permasalahan kami takut BB itu bisa nanti membuat kelompok-kelompok pada masing-masing. Jadi dan itu akan yang anak-anak juga datang ke sini. Kemudian dari kehadiran ya, anak-anak itu yang kehadiran, walaupun anak-anak itu hadirnya itu tidak hadirnya itu karena sakit, itu kami sudah membiasakan sakit 1 hari juga tetap dipanggil. Kenapa sakit apa, apalagi sampai 2 hari itu kan harus pakai surat izin. Iya, harus sampai ke sekolah. Jadi betul-betul ditanyakan, karena ternyata anak-anak yang sering sakit, jadi kan kita pantau. Guru BB itu semuanya sudah ada grup per kelas itu memantau kalau anak-anak tidak masuk itu mesti terus dipanggil. Jadi ada apa? Walaupun kadang sakitnya itu ada juga yang karena malas. Saat ini kan juga bisa kan malas kan udah misalnya terutama hari Senin kan, hari Sabtu, Minggu kan terlalu banyak bermain lah, Mas. Terus nanti ya pakai iya kan mulai itu tuh, Mas. Senin pakai surat, minta surat ke bidan itu kan bisa. Nah itu kan memang kita antisipasi dulu. Jadi sampai saat ini anak-anak di sini itu jarang. Jadi yang
Kemudian dari atau apa itu memang kami terutama dari kehadiran itu permasalahan muara dari kehadiran. Kalau sudah tidak maksimal hadirnya kan mesti dampaknya banyak. Makanya ini analisanya tuh pertama itu juga dari kehadiran itu. Cukup maniman. Kalau dulu tahu niatnya mau dulu mau kemana? Mau ke SMA dekat sekolah, dekat rumah aja. Terus menurut kamu nih waktu kegiatan CPLS itu bermanfaat nggak, membantu nggak untuk kenalan dengan sekolah ini? Membantu banget. kira-kira momen apa yang Waktu penampilan gengsi iya pasti ya seru banget. tertarik dengan seni ya? Tertarik sama musik itu. Terus ya kan kebiasaan seperti ya biasa dengan Kalau untuk saya biasanya harus mulai doa Al-Fatihah terus mau senang. Berarti itu dilakukan setiap hari. Siapa tuh? Kalau kebiasaan lainnya selain itu? Masuk paling kuat terus ada juga apa namanya kayak larangan di sekolah. Kalau yang cowok rapinya harus rapi. Kalau yang untuk hari Jumat, apakah sudah tahu? Hari Jumat itu kadang-kadang kadang enggak. Biasanya ada jalan musik, ada musik sama Jumat religi. Nah, terus dari kebiasaan itu apakah membantu ya? Soal kedisiplinan? Kalau menurut tidaknya itu di kehidupan banyak itu bermanfaat. Ya, kita jadi lebih disiplin terus ngerti waktu juga. Jadi dan diterapkan Dibiasakan di rumah, kemudian diterapkan dibiasakan di sekolah, terus diterapkan di rumah ya? Iya. Oh iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi Bapak Denny dan selamat pagi teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 8 tugas manajemen pendidikan dengan konsentrasi mata kuliahnya yaitu adalah manajemen studi. Di sini kami akan melakukan presentasi terkait dengan laporan observasi dan wawancara yang telah kita lakukan minggu lalu. Baik, sebelum memulai presentasi, perkenalkan dulu, nama saya Carlos Rino dengan NIM 068. Kemudian ada rekan saya. Saya Bagas Wijaya Lambang dengan NIM 053. Chandra. Saya Sporadi Mahwira dengan NIM 067. Kami berasal dari program studi pendidikan seni musik angkatan 2025 Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil wawancara dan observasi yang kami lakukan di SMK Negeri 2 Klaten, dan berikut kami memaparkan hasil kegiatan kami dan observasi kami. Baik, untuk menggali informasi yang berkaitan dengan manajemen studi yang telah kami tadi sampaikan, kami melakukan wawancara dengan 4 narasumber, yaitu diantaranya 1 Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yaitu dengan Bapak Triwiarno SPD, yang kedua yaitu Koordinator Guru Bimbingan Konseling atau Guru BK dengan Ibu Rumiati SPSI. Kemudian untuk narasumber yang ketiga, kami melakukan wawancara dengan guru seni musik yaitu Ibu Putri Handayani SPD, dan narasumber yang keempat, kami melakukan wawancara dengan salah seorang siswa yang berasal dari jurusan Teknik Audio Video kelas 12
yang bernama Gustiana Raswandari. Melalui wawancara tersebut, kami memperoleh berbagai informasi yang memberikan gambaran tentang bagaimana pengelolaan peserta didik dilakukan di sekolah tersebut. Jadi yang dapat kami simpulkan dari wawancara oleh bidang kesiswaan, yaitu terdapat dua kesimpulan, yaitu manajemen umum dan prestasi. Fondasi pembiasaan manajemen peserta didik dibangun di atas kebiasaan terstruktur yang meliputi ketepatan waktu, berdoa dan disiplin. Dan juga program dibuat seperti Jumat Bersih, Jumat Sehat, dan lain sebagainya. Yang juga mengadopsi dari konsep 7 pembiasaan di Indonesia. Lalu ada evaluasi non-akademik terpusat. Evaluasi prestasi non-akademik dilakukan di akhir semester oleh pembina masing-masing kegiatan. Hasil prestasi siswa didokumentasikan secara rinci dan dalam logbook prestasi siswa sebagai bukti capaian sekolah. Lalu ada kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan ranah dari kesiswaan dan juga BK. Dalam konteks akademik, peran kesiswaan adalah memastikan kepatuhan siswa terhadap tata tertib seperti aturan rambut dan juga berpakaian, yang merupakan kerjasama antara kesiswaan dan juga bimbingan konseling, terprogram dan mandiri. Keseluruhan kegiatan ekstrakurikuler sudah memiliki program tahunan yang ketat dan terikat pada aturan pendanaan pemerintah, yaitu BOS. Jika ada kegiatan di luar budget, siswa didorong untuk melakukan inisiatif dengan cara pendanaan secara mandiri. Berikut kesimpulan dari wawancara terhadap bidang kesiswaan. Baik, untuk yang kedua di sini saya akan membahas tentang jawaban dari narasumber yang kedua, yaitu adalah guru BK sesuai dengan Ibu Rumiati SPSI. Di sini kesimpulan dari jawaban Ibu Rumiati sebagai koordinator BK, peran utama BK adalah sebagai pendamping, yaitu peran fundamental guru BK agar mereka dapat berkembang secara maksimal baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun soft skill sesuai dengan tujuan pendidikan dan visi misi sekolah. Strategi preventif melalui asesmen. Nah, itu apa sih? Sebelum kasus terjadi atau dalam kurung kuratif, BK melakukan tindakan pencegahan dalam kurung preventif dengan menyebarkan angket atau asesmen pengukuran. Nah, data dari angket ini digunakan untuk mengelompokkan dan mendampingi siswa yang berisiko masalah. Yang masalahnya itu ada beberapa: pribadi, sosial, karir, atau belajar. Kemudian ada intervensi disesuaikan dengan isu. BK masuk ke kelas untuk memberikan materi bimbingan yang disesuaikan dengan permasalahan siswa yang sedang ngetren saat itu. Untuk kehadiran sebagai indikator utama masalah BK yaitu adalah menganggap ketidakhadiran dalam kurung tidak masuk sekolah sebagai akar masalah yang bermuara pada banyak pelanggaran disiplin lainnya. Oleh karena itu, pemantauan kehadiran secara ketat adalah fokus utama dalam strategi pencegahan untuk murid-murid yang bermasalah. Seperti itulah kesimpulan dari jawaban narasumber yang kedua, yaitu Ibu Rumiati SPSI. Baik, untuk narasumber yang ketiga dengan Ibu Putri Handayani, dari video yang sudah dibuat dapat kami simpulkan untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan, yaitu tentang bagaimana penerapan karakter atau pendidikan karakter pada siswa. Jawaban dari Ibu Handayani menjelaskan bahwa melalui Extraben banyak pendidikan karakter yang dapat diberikan kepada siswa. Contohnya seperti disiplin waktu ketika latihan, kemudian kepercayaan diri siswa melalui tampil di berbagai event ataupun lomba-lomba yang diikutsertakan oleh sekolah. Kemudian melalui kemandirian juga diterapkan karena mereka tidak selamanya didampingi oleh pembina. Terkadang mereka juga berlatih dengan mandiri atau secara berkelompok seperti itu. Kemudian untuk sistem penilaiannya, ekstrakurikuler band disampaikan melalui saat pembagian rapot, yaitu akan muncul nilai dan progres yang sudah dibuat oleh siswa yang bersangkutan.
hubungan dan kerjasama dengan orang tua, Bu Putri Handayani sendiri melakukan hubungan secara tidak langsung untuk pesan dan progresnya itu disampaikan melalui siswa sendiri. Jadi orang tua akan menerima informasi dari Bu Putri Handayani melalui siswa tersebut. Dan itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab apakah siswa itu menyampaikan pesan dari Bu Putri Handayani atau apakah nanti akan tidak disampaikan. Nah, itu untuk kerjasama dengan orang tua atau wali kelas. Baik, dengan narasumber terakhir yaitu dengan Wanda kelas 12 TAPA, yaitu adalah bagaimana sih menjadi peserta di SMK 2 itu, apakah dia itu nyaman atau tidaknya. Nah, untuk jawaban Wanda yang pertama yaitu dengan lingkungan peserta didik di sana itu sangat menyenangkan. Tapi dia pernah berpesan tidak ada harapan untuk di situ. Jadi dia dulu pengen di sekolah yang lain yang berhubungan dengan seperti karawitan, dan di sana harapannya Wanda juga untuk kedepannya SMK 2 bisa memiliki ruang karawitan sendiri. Itu saja sih dari Wanda. Untuk selanjutnya yaitu adalah kesimpulan keseluruhan dari manajemen peserta didik. Untuk keseluruhannya yaitu adalah didasarkan pada dua pilar utama. Yang pertama adalah pembentukan karakter melalui kebiasaan yang terprogram dan pendampingan preventif oleh bimbingan konseling BK. Baik, untuk secara keseluruhan, sistem manajemen peserta didik di sekolah ini menekankan pentingnya disiplin, soft skill, dan upaya proaktif atau preventif agar siswa dapat berkembang secara optimal. Itu tadi penyampaian presentasi yang berkaitan dengan manajemen peserta didik di SMK Negeri 2 Klaten untuk memenuhi tugas manajemen pendidikan. Kami dari kelompok 8 memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata maupun dalam pembuatan video ini. Sekian presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.